night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Shalom, selamat malam semua. Ya, hari ini minggu terakhir, hari Kamis, seperti Shalom Bu Rita, senang sekali ada Bu Rita. Tadi soalnya yang datang duluan Mi-nya, wah jangan-jangan orangnya nggak datang, ternyata Mi-nya dulu, kemudian orangnya menyusul. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita kembali bersama-sama akan masuk di dalam minggu pembinaan. Tema dari BPH LPPI, yaitu dari buku judulnya Finally Alive. Buku Finally Alive atau bahasa Indonesianya Hidup Selamanya. Hidup Selamanya yang dikarang oleh John Piper, yang disusun oleh John Piper. Di bawah buku itu ditulis apa yang terjadi saat kita dilahirkan kembali. Jadi buku ini membahas kupas tuntas tentang kelahiran baru. Kita semua di sini sudah lahir baru ya. Semua sudah doa menerima Kristus, ya. Atau ada yang belum? Nah, nanti kita akan lihat tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya bagaimana nih? Ada di dalam bagian yang akan kita sama-sama bahas malam hari ini. Sebelumnya kita coba merefresh dulu. Ini udah bab 10, artinya kalau bab 10 berarti udah kurang lebih 10 bulan ya kita belajar dari buku ini. Kita sudah belajar pertama tentang pertanyaan what, apa kelahiran baru itu ya. Itu yang di bulan pertama kita belajar apakah kelahiran baru itu. Kelahiran baru itu, lahir baru itu bukan agama baru ya. Bukan agama baru, tapi hidup baru. Jadi bukan orang yang lock in gitu ya. Dia dari ini terus lock in ke sini itu jadi agama, bukan. Tapi adalah hidup baru. Dan kelahiran baru itu bukan sekedar afirmasi keberadaan supernatural, bukan sekedar itu, supernatural Yesus Kristus. Tetapi kita sendiri mengalami keberadaan supernatural itu dalam diri pribadi kita. Kemudian bukan juga improvisasi natur manusia baru, manusia lama, tetapi diri sendiri dengan natur yang baru. Itu yang disebut dengan lahir baru. Kalau ditanya apa itu lahir baru, itulah lahir baru. Kemudian di bulan berikutnya kita belajar mengapa. Nah, mengapa kita harus lahir baru? Kalau kita ingat panjang sekali ada tabelnya ya. Apa yang akan kita alami kalau kita lahir baru. Kemudian apa yang tidak akan kita alami kalau kita tidak mengalami kelahiran baru. Ada tuh banyak banget. Di situ kita lihat bahwa mengapa kita harus dilahirkan kembali. Kenapa kita harus lahir baru? Karena yang pertama secara spiritual kita ini sudah mati. Kita seperti zombie, hidup, lahiriah kita hidup, tapi secara spiritual kalau kita belum lahir baru, kita mati secara spiritual. Sehingga kita harus lahir baru, kita harus dilahirkan kembali. Kemudian mengapa kita harus dilahirkan kembali? Karena kita itu adalah budak dosa dan budak setan. Kalau kita belum lahir baru, kita adalah budak dosa, budak setan. Kemudian mengapa kita harus lahir baru? Kita dilahirkan kembali karena ada iman. Dibenarkan, diperanakan, disucikan dan dimuliakan. Itu jawaban dari pertanyaan mengapa. Kemudian selanjutnya kita juga belajar how, bagaimana. Bagaimana supaya kita lahir baru. Kita pertama tadi udah lihat apa itu lahir baru. Kemudian mengapa kita harus lahir baru. Dan yang ketiga bagaimana, how, bagaimana supaya kita lahir baru. Ini kita ada bahas, ini dirinci setiap minggu, setiap bulan. Ya setiap bulan. Yang pertama bagaimana, yaitu dengan cara ditebus, dibangkitkan dan dipanggil. Itu yang pertama ya. Ditebus, dibangkitkan dan dipanggil. Kemudian yang kedua, oleh permandian kelahiran kembali. Ketiga, melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan yang bulan kemarin kita belajar bagaimana kita lahir baru melalui kabar baru, kabar baik yang komprehensif. Nah sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Judulnya
What are the effects of new birth? Apa yang menjadi dampak, efek dari kelahiran baru? Efek dari kita dilahirkan kembali, apa efeknya? Kita akan melihat. Ini ada 4 hal, tapi malam hari ini kita akan bahas hanya hal yang pertama. Yang nomor 1 aja, yang saya kuningin di atas. It overcomes the world. Efek ya, efek dari lahir baru adalah kita dapat mengalahkan dunia. Itu efek dari lahir baru. Mari kita lihat sama-sama dari pembacaan kita malam hari ini. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Saya sudah tulis di slide, jadi boleh kita baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama mulai kata setiap. 2, 3. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi hari ini kita akan belajar efek dari kelahiran baru adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman itu mengalahkan dunia. Ini diambil dari surat Rasul Yohanes, 1 Yohanes ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, efek atau tanda dari adanya lahir baru. Buah apa yang dihasilkan setelah kita lahir baru akan kelihatan ada buahnya. Ya, lahir baru ada buahnya. Buah apa yang dapat terlihat? Sebelumnya kita lihat dulu latar belakang dari penulisan 1 Yohanes ini. 1, 2, 3. Yohanes tuh 1 Yohanes itu ada 1 Yohanes 1, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Nah, latar belakang dari penulisan surat Rasul Yohanes ini adalah yang pertama, surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya. Jadi bukan orang-orang yang belum percaya, tapi ditujukan kepada orang-orang percaya. Bahkan dikatakan untuk orang percaya sejati. Mengapa dia perlu menuliskan surat ini untuk orang-orang percaya sejati? Karena pada saat itu ada penyesat di antara jemaat. Pada saat itu ada penyesat. Di sini nggak ada yang penyesat kan ya? Atau ada yang mau ngaku, ada yang tersesat? Alan bukan tersesat, Alan terlena. Yang terlena langsung saya kasih mic nanti ya. Jadi di antara jemaat itu ada penyesat di antara mereka. Sehingga Yohanes rindu untuk menuliskan surat ini. Surat untuk orang-orang percaya sejati. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya itu memiliki keyakinan seteguh karang. Ya, mereka harus yakin seteguh karang tentang kepemilikan hidup kekal. Bahwa mereka memiliki hidup kekal. Mereka harus yakin sepenuhnya bahwa mereka hidup kekal. Tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Ya, kita tuh kalau punya barang, kalau kita yakin punya kita yakin ya. Apalagi kalau kita udah pegang suratnya nih. Kita punya surat, wah ini punya saya. Nggak akan terombang-ambing walaupun ada tuntutan. Tetap kita akan mempertahankan karena kita tahu itu adalah milik kita. Kemudian Rasul Yohanes ingin supaya jemaat di sana tidak kembali berkubang dalam dosa. Tidak hidup di dalam dosa, tidak kembali. Berarti sebelumnya mereka pernah berdosa ya. Nah, supaya mereka tidak berkubang dalam dosa. Sehingga Rasul Yohanes akan merasakan sukacita yang penuh. Ketika dia lihat efek dari suratnya ini kepada jemaat di sana terjadi, dia akan mengalami yang namanya sukacita. Sama dengan kita teman-teman, kalau kita memberitakan firman, kalau kita menceritakan tentang Kristus, mesti efeknya adalah sukacita. Kita harus mendapatkan sukacita yang penuh, bukan jadi beban. Ini kalau mau cerita tentang Kristus jadi beban.
Tapi seharusnya kepada waktu kita bisa menceritakan tentang Kristus, itu adalah sukacita yang penuh, yang sukacita sesungguhnya yang boleh kita alami. Mari kita melihat ada 11 tanda kelahiran baru. Ini 11 tanda orang-orang yang mengalami kelahiran baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 pas. Satu orang satu, tolong baca. Dan kita lihat ini saya ada tanda ini enggak ya? Nah itu kita evaluasi masing-masing ya. Saya tanda ini saya ada enggak ya? Ini Dape udah keluar kayaknya tanda enggak ada dia tanda di sini nih. Tanda-tandanya. Oke, mulai pertama tanda pertama dari sini. Menuruti perintahnya. Oh harus nih. Menuruti perintah Tuhan ya, bukan perintah orang. Alan. Ya, pertama menuruti perintahnya. Perintahnya hanya besar ya, Alan. Nomor 2, hidup seperti Kristus telah hidup. Ya, Alan tuh ngomong dengan yakin karena dia sudah hidup seperti sudah lahir baru. Ini efek orang yang lahir baru. Lanjut Ted. Tidak membenci, tetapi justru mengasihi saudaranya. Gue banget. Amin. Tidak membenci. Coba kita ingat-ingat. Ada nggak orang yang kita benci saat ini? Harus mengasihi. Kalau ada yang benci berarti nggak masuk tanda-tanda nih. 4, tidak mengasihi dunia. Tidak mengasihi dunia. Ingat, Allah kita Allah yang cemburu. Ya. Tidak boleh mengasihi dunia, harus mengasihi Tuhan. Lanjut. Mengakui anak dan menerima dia. Sudah ya. Sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya, 6. Mengalahkan dunia. 11 tanda kelahiran baru bisa mengalahkan dunia. Lanjut, 7, Burita. Tidak berbuat dosa lagi. Berbuat kebenaran. Oh iya, sorry itu salah. Itu jadi nomor 7 berbuat kebenaran. Nomor 8 di 7 di sana. 7. Tidak berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi ya. Amin. Memiliki roh Allah. Wah ini kok banget nih. Taat kepada ajaran para rasul. Yes, amin. 10. Ya, percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Sama, jadi nomor 6 sama 11 sebenarnya itu nomor 6. Salah. Ya amin, mengalahkan dunia. Ini adalah 11 tanda kelahiran baru ya. Kita cek-cek ini. Di 11 ini saya ada berapa? Atau saya nggak ada sama sekali? Atau saya lebih dari ini? Ya, tapi ini yang disampaikan oleh John Piper. Ini adalah 11 tanda kelahiran baru. Kemudian, ini kenapa dia connecting ya? Ya, ini adalah 11 tanda kelahiran baru yang ada di dalam yang seharusnya ada dalam diri orang percaya, orang yang sudah lahir baru. Nah, ada kekeliruan dari urutan-urutan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini, ternyata ada penafsiran yang keliru. Ada penafsiran yang keliru yang dilakukan oleh jemaat pada saat itu, bahkan mungkin di saat ini.
Ketika mereka membaca, wah itu 11 tanda kelahiran baru. Ada kekeliruan, kita lihat apa kekeliruannya penafsiran dari tanda-tanda tersebut di atas. Kekeliruannya adalah yang pertama, bahwa di sini dikatakan kita tuh telah sempurna. Kita telah sempurna, kita takkan berbuat dosa lagi. Tidak ada istilah kalah, karena kan kita sudah mengalahkan dunia. Yang ada hanya kemenangan. Sering kan kita dengar orang, pas kita menang, kita lebih dari pemenang. Kita harus menjadi kepala bukan ekor. Itu seringkali menjadi tujuan dari orang percaya. Lahir baru, oh kalau lahir baru udah tenang. Kalau lahir baru aman, gak akan kalah. Kita pasti jadi kepala. Yang lahir baru tidak akan mengalami masalah. Yang lahir baru udah pasti hidupnya mulus. Apa? Berkelimpahan. Nah itu seringkali ada di dalam mindset orang-orang percaya. Itu kekeliruan penafsiran dari 11 tanda di atas. Kemudian kekeliruan yang kedua adalah keselamatan itu dapat hilang. Itu kekeliruan. Keselamatan dapat hilang. Nah, Rasul Yohanes menjelaskan dengan rinci kekeliruan yang dialami oleh jemaat pada saat itu dan juga seringkali yang masih ada di jemaat saat ini. Dia menjelaskan seperti ini. Untuk hal yang pertama, ketika ada jemaat atau ada di antara umat Tuhan saat ini yang keliru mengatakan bahwa ketika kita sudah lahir baru, kita sudah sempurna, kita tidak akan lagi berbuat dosa, kebal terhadap dosa, kita tidak lagi tahu istilah kalah karena kita sudah menang, hanya ada kemenangan. Dia jelaskan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ayo bisa baca? 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Bisa tolong satu orang baca 1 Yohanes, ada yang bisa baca 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Jika, 10-nya belum. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Iya. Jelas sekali ya. Di ayat ini jelas sekali bahwa bukan berarti kalau kita sudah lahir baru kita kebal terhadap dosa. Kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Tapi di sini dijelaskan bahwa ketika kita hidup baru, Kristus sudah ada dalam diri kita, artinya terang itu sudah ada dalam diri kita. Sehingga ketika kita hidup dalam terang, pada saat kita jatuh tersandung, terang itu akan menerangi kita. Kita akan sadar kalau kita berbuat dosa. Tapi kalau kita belum lahir baru, berbuat dosa pun gak sadar. Tetap ada di dalam berkubang dalam dosa. Tidak sadar bahwa itu sudah berdosa. Tapi karena kita sudah lahir baru, Kristus sudah ada dalam diri kita, terang itu sudah ada. Sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, kita cepat sadar. Cepat sadar. Di sini ada gak yang masih gak sadar kalau dia berbuat dosa? Coba kalau yang tepuk jidatnya dulu. Tepuk jidat. Kata, sadar. Sadar ya, kalau sudah berbuat dosa cepat-cepat sadar. Kalau belum sadar berarti belum ada terang. Terang itu belum ada. Ya. Terang itu belum ada. Ya. Di sini dikatakan ketika jatuh tersandung terang Kristus akan mencelikkan sehingga kita memahami bahwa kejatuhan itu sebagai dosa. Dan kita membenci dosa, kita mengakui bahwa itu dosa, kita mengaku dosa, kita menerima pengampunan dan kembali berjalan maju bersama Kristus. Itu yang kita lakukan karena kita sudah mengalami yang namanya kelahiran
baru. Kemudian yang kedua, kekeliruan yang kedua dari penafsiran tanda-tanda 11 tanda di atas adalah keselamatan dapat hilang. Nah, kita lihat ini sering kali. Ini sering kali jadi pertanyaan. Apakah keselamatan itu ketika kita sudah lahir baru, keselamatan itu bisa hilang? Itu sering kali. Apalagi kalau kita bertemu dengan, kita tahu ini orang dulu, kita tahu dia hidup dalam Tuhan. Kok tiba-tiba dia lock out? Nah, sehingga kita bilang, oh hilang untuk keselamatannya karena dia lock out. Dia sudah hilang keselamatannya. Kita lihat ini, ada dasar firman Tuhannya. Dasar firman Tuhannya dari 1 Yohanes 2 ayat 19. Bisa tolong, Alan baca. Iya, karena dia pernah hilang. 1 Yohanes 9, 2. 1 Yohanes 2 ayat 19. Aduh, sorry, nggak bisa. Matanya kekecilan. Enggak aku baca ya. Ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka bukan bagian dari kita. Iya. Sebab jika mereka bagian dari kita, tentu mereka tetap bersama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua bukan bagian dari kita. Jelas ya. Mereka tuh ada di antara kita. Ada berarti ada di sini, bisa ada di sini. Tetapi mereka ternyata bukan bagian kita. Jelas ya, itu kata Alkitab. Di sini dia jelaskan, diberi penjelasan. Yang pertama, orang-orang yang kita bilang tadi lock out, yang pertama, mereka bukan kehilangan kelahiran baru, sesungguhnya mereka belum pernah memilikinya. Ada di antara kita, tapi mereka belum lahir baru. Cuma kumpul-kumpul aja, ketemu-ketemu. Atau pada waktu dia berdoa gak sungguh-sungguh, ikut-ikutan. Atau cuma terbawa emosi pada saat itu. Kenapa, Naneti? Iko rame, ya iko rame. Iko rame, ya. Di sini dikatakan mereka bukan kehilangan kelahiran baru. Sesungguhnya mereka belum pernah memilikinya. Artinya mereka memang belum pernah lahir baru. Kemudian yang kedua, mereka yang sungguh-sungguh akan bertekun sampai akhir dalam iman. Kalau dia sungguh-sungguh sudah lahir baru, dia akan bertekun dalam iman sampai selama-lamanya. Ya. Tidak akan keluar, tapi akan ada di situ terus. Kemudian keberadaan Kristen palsu di gereja, baik melalui penolakan mereka terhadap kebenaran Allah maupun terhadap keberadaan umat Allah. Jadi ternyata Kristen palsu ada. Di tengah-tengah gereja ada. Dan mereka ini menolak kebenaran Allah dan juga menolak keberadaan umat Allah. Ini. Jadi jelas ya, kekeliruan penafsiran bahwa keselamatan dapat hilang. Jadi sebenarnya bukan keselamatannya itu hilang, mereka belum selamat karena belum sungguh-sungguh hidup menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya, dari pembacaan kita tadi 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4 ada rantai berkait 3. Jadi ada apa itu ya, kalau misalnya kita bikin bersinggungan ya, ada yang bersinggungan rantai 3, kita lihat nih. Yang pertama adalah dari 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4, tanda dari kasih kepada Allah itu adalah ketaatan yang penuh dengan sukacita dan kerelaan. Jadi yang pertama adanya ketaatan yang penuh. Gitu ya. Yang pertama adanya ketaatan. Kemudian yang kedua, karena taat itu, karena kita taat dengan penuh sukacita dan kerelaan, di dalam kelahiran baru kutukan dunia ini telah dipatahkan dan telah kehilangan kuasanya. Ya, dosa itu dipatahkan dan dosa tidak berkuasa lagi atas manusia. Kemudian yang ketiga, karena kutuk itu sudah dipatahkan, kutuk dosa itu sudah dipatahkan,
membuat kehendak Allah menjadi indah dan tidak lagi membebani, dan itu adalah iman kita. Jadi rantai berkait 3 dalam 1 Yohanes 5 ayat 34, bahwa yang pertama tanda dari kasih Allah, tanda dari kasih kita kepada Allah adalah ketaatan yang penuh. Dan karena kita taat sepenuhnya kepada Allah, kutukan dosa dunia ini dipatahkan. Dan karena kutukan dosa itu dipatahkan, kehendak Allah menjadi indah. Dan itu adalah iman kita. Sehingga dikatakan iman itu mengalahkan dunia. Iman di dalam Yesus Kristus yang mengalahkan dunia. Sebagai kesimpulan dari bab ini, iman itu mengalahkan dunia, kita akan lihat di bagian akhir ada hubungan antara Injil, kelahiran baru, iman, dan ketaatan penuh sukacita. Teman-teman yang terkasih, kelahiran baru itu terjadi ketika kita dipersatukan kepada firman yang hidup dan yang kekal, yaitu Injil. Injil itu kabar baik, Injil itu adalah Kristus. Jadi kelahiran baru itu terjadi ketika kita dipersatukan dengan Kristus. Kemudian efek pertama, kalau tadi kita lihat efeknya, tanda-tandanya banyak ya, ada 11. Efek pertama dari kelahiran baru adalah menjadikan kita boleh mengenal. Kita boleh mengenal, kita boleh menerima Allah dan putranya dan karyanya. Dan kehendaknya itu sebagai sesuatu yang mutlak menawan dan tak ternilai. Jadi efek pertama dari kelahiran baru adalah kita menjadikan bahwa ketika kita mengenal Kristus itu adalah hadiah yang terindah, nilai yang terindah. Nilai yang paling tinggi dalam kehidupan kita ketika kita boleh mengenal Kristus. Itu nilai yang tertinggi. Inilah iman. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kalau kita ingin mengalahkan dunia, kita punya iman di dalam Kristus. Dunia itu, kalau kita ingat pelajaran di KP maupun di pelajaran-pelajaran yang ada di pemuritan, dunia itu kan ada 3 ya, kita mengalami peperangan, 3 peperangan ya. Peperangan terhadap daging, iblis, dan dunia. Banyak sekali godaan-godaan dunia yang kita hadapi di sekitar kita. Termasuk penyesat, ajaran-ajaran sesat, itu termasuk dunia. Ajaran sesat bukan hanya pengajaran-pengajaran yang mungkin kita dengar, kita lihat di YouTube, begitu banyak ya pengajaran-pengajaran. Bukan cuma itu. Disebut dunia bukan hanya ajaran-ajaran sesat. Hobi kita, kesukaan kita yang membuat kita menduakan Tuhan, itu juga adalah dunia. Ya. Hobi kita. Bangun pagi bukan baca firman, bukan doa, pertama-tama. Itu dulu. Scrolling. Status. Ya. Kayak Tante Neti, status, MBG, statusnya MBG gak bagus-bagus, statusnya MBG. Dunia makin hari makin menggoda kita, menyesatkan kita dunia. Karena itu kita harus punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Iman yang sungguh-sungguh, kita dapat bertumbuh melalui firman Tuhan, kita dapat bertumbuh melalui doa dan melalui persekutuan seperti ini. Persekutuan yang saling membangun, persekutuan yang saling mendoakan. Sehingga iman kita, kan iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Firman Kristus kita dengar dalam persekutuan. Firman Kristus kita baca di dalam saat teduh kita, dalam pembacaan firman dan gereja dimanapun. Iman kita bertumbuh dan kita yakin kita dapat mengalahkan dunia. Amin.
Kalau gitu amin deh. Ya amin. So I scream